Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Mandiri B ingin mempresentasikan hasil turun lapang kami yang beranggota Bella Damayanti, Rizka Nurhalimah, Gina Hanifa Murti, Ratu Cinderella, Salsabila Andrianto Putri, Suhendra Febrianda. Judulnya itu Pengaruh Etika Pegawai Negeri Sipil Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Daftar isi, latar belakang, rumus masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, profil responden, hasil tabulasi, analisis kuesioner, dan proses penelitian. Pelayanan publik adalah tugas utama pemerintah yang langsung dirasakan masyarakat, namun kualitas pelayanan sering dikeluhkan karena kurang ramah, lambat, dan tidak peduli. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah etika pegawai negeri sipil sudah dijalankan dengan baik dalam praktik sehari-hari. Berikutnya, rumus masalah. 1. Bagaimana tingkat pegawai negeri sipil dalam pelayanan publik. 2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik oleh pegawai negeri sipil. Ketiga, apakah etika pegawai negeri sipil berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik? Kemudian di sini ada tujuan penelitian, yaitu tujuan 1, mengetahui gambaran tingkat etika pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan pelayanan. Ada tujuan 2, mengetahui kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh masyarakat. Tujuan 3 yaitu mengetahui kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. Tinjauan pustaka, etika pegawai negeri sipil adalah nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku aparatur negara, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, keteladanan, disiplin, dan sopan santun, sesuai PP nomor 42 tahun 2004. Kualitas pelayanan publik diukur dari seberapa baik layanan memenuhi harapan masyarakat dengan indikator kecepatan, kejelasan, prosedur, akurasi, kesesuaian layanan, dan keramahan petugas. Hubungan etika PNS dengan kualitas pelayanan publik. Etika PNS yang baik akan mendorong pelayanan yang adil, responsif, dan bertanggung jawab, sehingga meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik tidak dapat dilepaskan dari perilaku dan komitmen etis pada pelaksanaannya, sehingga dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini. HO, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara etika PNS terhadap kualitas pelayanan publik. HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara etika PNS terhadap kualitas pelayanan publik. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, survei, dan kuesioner. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah berurusan langsung dengan PNS dalam konteks pelayanan publik di wilayah Kelurahan Kota Bandar Lampung. Jumlah responden sebanyak 60 orang yang dipilih menggunakan teknik accidental sample. Penelitian dilaksanakan di beberapa kelurahan di Kota Bandar Lampung dengan waktu pelaksanaan selama bulan Juni hingga Juli 2025. Penelitian ini menggunakan 2 variabel utama, yaitu variabel independen etika PNS dan variabel dependen kualitas pelayanan publik. Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup dengan skala Likert 4 poin yang mengukur persepsi responden terhadap etika PNS dan kualitas pelayanan publik. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang pernah berurusan dengan PNS di beberapa kelurahan di Kota Bandar Lampung. Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup dengan skala Likert 4 poin. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur persepsi responden terhadap 2 aspek utama, yaitu etika PNS dan kualitas pelayanan publik. Dengan pendekatan ini, data yang terkumpul diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai hubungan antara etika PNS dan kualitas pelayanan publik. Dilihat dari sisi jenis kelamin, mayoritas responden adalah perempuan. Menunjukkan bahwa perempuan juga cukup aktif dalam mengakses pelayanan publik dan memberikan evaluasi terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh PNS. Usia responden dalam penelitian ini cukup bervariasi, mencerminkan keberagaman kelompok usia yang memanfaatkan pelayanan publik. Hal ini penting karena persepsi terhadap pelayanan bisa berbeda tergantung kelompok usianya. Dari segi pendidikan terakhir, para responden memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari lulusan sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ini menggambarkan bahwa pelayanan publik dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Baik, selanjutnya pada slide 18, profil responden pernah berurusan dengan PNS. Jadi, seluruh responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah berurusan langsung dengan pegawai negeri sipil, sehingga mereka dinilai cukup memiliki pengalaman untuk menilai etika dan kualitas layanan yang diterima. Berdasarkan analisis deskriptif SPSS untuk variabel etika PNS, nilai rata-rata yang diperoleh adalah 20,23 dengan standar deviasi 3,846, sementara untuk kualitas pelayanan publik dinilai rata-ratanya adalah
21,27 dengan standar deviasi 3,750. Nilai-nilai ini menunjukkan persepsi responden yang cenderung positif terhadap kedua variabel. Hasil uji T dengan persamaan regresi. Dari hasil uji regresi, linear sederhana diperoleh persamaan Y sama dengan 8,533 ditambah 0,629X. Artinya, setiap peningkatan skor etika PNS akan meningkatkan kualitas pelayanan publik sebesar 0,629 poin. Hasil uji T menunjukkan bahwa etika PNS berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sohendra. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji F. Yang pertama itu model regression. Hasilnya 345,648 dan ANOVA DF-nya 1, mean square 345,688. F-nya 41,422 dan signifikannya 0,00B. Model residual 484,0,45 dan ANOVA DF 58, mean square 8.346, total sum of squares 829,733 dan ANOVA DF-nya 59. A. Dependent variable kualitas pelayanan publik. B. Predictors konstan etika. Selanjutnya, uji koefisien korelasi. Model summary, model yang pertama, R.645, R square titik 417, adjust R square titik 407, steady error of the estimate 2,889. Kesimpulannya, penelitian ini membuktikan bahwa etika pegawai negeri sipil berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Semakin baik etika PNS, semakin tinggi pula kualitas layanan yang dirasakan masyarakat. Berikutlah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.